Halo semuanya, kembali lagi di channelnya RPH UNES. Jadi kali ini aku bakal ngebahas tentang materi konteks diagram atau data flow diagram level 0. Nah, konteks diagram ini itu adalah diagram yang menggambarkan aliran data dari suatu proses atau sistem. Jadi untuk satu proses bisnis atau satu sistem itu hanya memiliki satu diagram saja. Nah, untuk komponen-komponen yang ada di dalam konteks diagram atau data flow diagram itu ada proses yang simbolnya itu lingkaran ini. Nah, kemudian ada external entity. Ini tuh nanti digunakan untuk aktornya. Kemudian ada data flow. Data flow ini yang menghubungkan antara aktor dengan prosesnya. Nah, di sini di data flow ini ada arah panah yang menunjukkan aliran datanya tuh menuju kemana gitu kan. Kemudian ada yang namanya data store. Tapi untuk konteks diagram ini khusus ini tuh hanya memakai 3 komponen ini aja. Kemudian untuk data flow diagram level 1 atau level 2 itu baru pakai data store gitu. Jadi untuk data flow diagram level 0 itu masih belum pakai ya. Gitu. Jadi nah, untuk tutorial kali ini aku bakal bahas studi kasus yang kayak gini. Nih. Jadi intinya nanti ini aplikasinya ini sistem pembelajaran online gitu. Ada 2 aktor di dalam sistemnya, yaitu aktor guru dan aktor siswa. Untuk aktor guru ini dapat memberi materi, melihat akun siswanya, dapat memberi nilai hasil tugas atau ujiannya, mengadakan ujian. Untuk siswanya dapat melihat materi dan tugas, mengunggah hasil tugas, mengikuti ujian dan melihat nilainya gitu kan. Nah, jadi untuk dari sini kita kasih nama dulu untuk sistemnya atau prosesnya itu pakai nama sistemnya kalian ya masing-masing. Ini. Kemudian untuk aktornya tadi kan ada aktor guru dan siswa. Nih. Diperhatikan untuk kode-kodenya yang dari kode entitasnya itu nanti kalau untuk konteks diagram yang sekarang itu masih belum perlu, tapi untuk saat kalian ada di data flow diagram level 1, 2 dan seterusnya itu pasti bakal diperlukan gitu ya. Kemudian ini untuk yang pertama aku mau bikin fitur yang memberikan materi dan tugas. Jadi untuk fitur pemberikan materi dan tugas, data yang mengalir dalam proses itu adalah data materi dan tugasnya. Nah, jadi guru menginputkan data materi dan tugas ke dalam sistem, kemudian sistem akan mengolah dan membuat siswanya ya. Siswanya dapat melihat datanya. Data, materi dan tugas. Kayak gini ya. Ini nanti style lainnya itu bisa diganti, line style ya. Terserah kalian pakai apa, aku biasanya pakai yang ini. Nah, kayak gini. Jadi kelihatan lebih rapi kayak gitu kan. Nah, kayak gini. Nanti atur-atur sendiri wes ya, Rek. Yang bagus gitu, yang rapi gitu kan. Nah, kemudian setelah siswa dapat melihat data materi dan tugas, kan ada fitur siswanya dapat mengunggah hasil tugas dan materi. Nah, siswanya dapat mengunggah hasil tugas dan materinya. Jadi data yang dimasukkan sama siswanya itu adalah data hasil tugas dan materi, atau cuma data hasil tugas gitu aja nggak apa-apa. Nah, tadi setelah siswa dapat mengupload hasil tugasnya dan ada data hasil tugas yang masuk, kemudian dari sistem akan membuat guru dapat melihat hasil tugasnya. Jadi guru punya akses untuk melihat data hasil tugas dari tiap siswanya. Nah, kemudian ketika guru dapat melihat data hasil tugasnya, guru punya akses untuk memberikan nilainya. Nah, kayak gini. Kemudian nilainya tadi bisa dilihat lagi oleh siswanya. Jadi kayak arusnya tuh muter-muter gitu loh. Jadi data ini dilihat sama siapa, kemudian diberikan sama siapa, kayak gitu. Kayak gitu. Terus ini
teratur terus ya, pokoknya sampai bagus gitu, rapi kayak gitu kan, kayak gini. Kemudian ada fitur selanjutnya itu guru dapat melihat akun siswanya. Jadi kan ketika siswa daftar itu siswa kan akan menginputkan data siswanya kan. Jadi di sini aku mau ngasih masukan untuk data siswa. Nah, kayak gini. Kemudian data siswa itu tadi kan guru dapat melihat kayak gitu kan. Jadi nanti disesuaikan aja sama SR-nya kalian kayak gimana. Jadi untuk setiap data itu diambilnya itu dari SR. Kayak fitur-fiturnya yang akses yang dimiliki oleh tiap aktor itu nanti disesuaikan sama SR-nya. Kalau misalnya di SR-nya kalian sih ada yang nggak bisa melihat, ya udah jangan dikasih melihat di sini. Kan gini, kalau dari guru ke sistem itu namanya menambah atau mengubah. Nah, kalau dari sistem ke aktor itu namanya melihat kayak gitu. Terus apa lagi yang belum? Ujian belum. Nih, bikin yang ujian, terus guru menginputkan ujian dilihat sama siswanya dapat mengerjakan ujian, hasil ujiannya dilihat sama gurunya. Tuh. Nah, kan ini data ujian dilihat sama siswa, terus siswanya ngimputinnya bukan data ujian, beda lagi, tapi data hasil ujian. Kenapa kayak gitu? Kalau misalnya siswa menambahkan, ada akses untuk namanya menambahkan data ujian, itu kan kalau menambahkan kan dalam data yang sama gitu loh. Nah, sedangkan data hasil ujian dan data ujian itu kan isinya beda. Jadi kenapa tak bedain di sini dibedakan? Itu orang kayak gini. Nah, untuk nge-save itu nanti kalau kalian mau nge-save atau mindahin ke Word, kalian buka Word-nya, terus ini buka Word ini, entah itu kalian file lama atau file baru terserah. Kemudian langsung kalian drag atau Ctrl A, kemudian kalian Ctrl C atau copy kayak gitu kan. Terus di sini langsung dipastekan. Nanti itu langsung hasilnya tuh jadi gambar gitu loh. Jadi kalian nggak perlu ngeksport lagi. Soalnya kalau ngeksport itu biasanya itu bikin gambarnya itu lebih buluk, lebih jelek, kayak ngeblur gitu, kayak gitu. Kayak gini kan. Nah, jadi aku sarankan pakai cara copy paste gitu aja. Jadi nggak perlu ngeksport gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kalian mau ada perubahan, aku ingetin lagi untuk di aplikasi PDPA atau Power Designer ini tuh nggak bisa Ctrl Z berkali-kali gitu loh. Kalau kalian hapus terus Ctrl Z nya itu cuma bisa sekali. Jadi kalau bisa kalian itu kalau misalnya mau ngedit, kalian save, terus kalau hasil editnya kalian tuh jangan di save tapi di save as aja kayak gitu. Oke, selesai. Itu ada tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.